Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPK Semangat Pinang edisi Senin 6 Desember 2021. Dan saudara, di bulan Desember ini saya akan membawakan Renungan Harian setiap Senin yang bertemakan tentang ketuhanan Tuhan kita Yesus Kristus, sekaligus dampaknya agar kita bisa merefleksikan bagaimana kehidupan kita di bawah kepemimpinan, apakah kita sungguh-sungguh hidup di bawah ketuhanan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini saya akan memulai dengan membawakan renungan dari Yesaya pasal yang ke-45. Kita akan melihat dasar dari bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan di masa perjanjian lama terlebih dahulu. Sebelumnya mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami firman-Mu sebagai penuntun dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, kami bersyukur diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami diberikan telinga yang tajam untuk mendengar firman-Mu, memahami dan berikan kami hati yang lapang untuk menerima setiap kebenaran dari firman-Mu ini sebagai sungguh kebenaran dari Engkau, dan kami menaatinya, kami merayakannya, kami mensyukurinya, dan kami juga mendapatkan pengharapan, kekuatan, bahkan mungkin juga ada teguran dari firman Tuhan, agar kami diberikan hati yang mau menaati dengan gembira hati. Pakai hamba-Mu untuk bisa menjelaskannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, berbicara tentang ketuhanan Yesus Kristus, mau tidak mau kita harus memberikan waktu, setidak-tidaknya hari ini kita akan melihat bagaimana penggunaan kata Tuhan di perjanjian lama. Dan di dalam perjanjian lama, Tuhan Allah atau dengan nama pribadi yaitu Yahweh, itu sering menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan, yang artinya Tuhan yang harus ditaati, Tuhan yang harus dihormati, Tuhan yang harus disegani. Ya, Dia adalah Tuhan Allah, Allah yang maha tinggi. Nah, saudara, di dalam salah satu bagian firman Tuhan, yaitu di dalam Yesaya 45, kita akan melihat bagaimana Tuhan Allah menyatakan ketuhanannya kepada bangsa Israel. Bahkan Tuhan itu berkuasa atas seorang raja, yang meskipun raja itu tidak menyembah Dia, tidak mengakui Dia sebagai Allahnya, tetapi kepemimpinannya, Dia bisa naik tahta, Dia bisa memerintah dengan segala kekuasaannya. Itu adalah campur tangan dari Tuhan Allah atau Yahweh bangsa Israel. Mari kita melihat Yesaya 45. Ini pasal yang cukup panjang, saya hanya akan membacakan, menyoroti beberapa bagian saja. Yang pertama, mari kita melihat ayat yang pertama, demikian. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Lalu ayat 2, Aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Aku hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Lalu ayat 3, Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, jadi saudara, kita melihat di sini bagaimana Tuhan mengklaim bahwa Dialah yang menjadi pengurap, yang mengurapi Raja Kores, meskipun dia tidak mengikut Allah Israel. Tetapi karena Allah Israel adalah Allah atas segala bangsa, atas semesta alam, tidak ada satupun kekuasaan yang tidak tunduk kepadanya. Semua kuasa yang ada di dunia ini berasal dari Allah, diberikan oleh Allah. Dan Tuhan menyatakan, Dia adalah yang kuurapi. Dan kita tahu bahwa kemudian bagaimana Yesus Kristus adalah Raja yang Allah urapi. Tetapi bedanya Yesus adalah Raja segala Raja. Nah, dalam bagian ini saja, bagi kita,
ini penting bagi kita untuk mengingat bagaimana Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati bahkan menaati penguasa di masing-masing negara kita. Ya, di setiap pemerintahan yang ada, karena semuanya itu berasal dari Tuhan. Selama apa yang mereka perintahkan, apa yang mereka lakukan itu baik untuk kebaikan rakyat, maka adalah tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan menaatinya. Salah satu sebabnya karena Allah lah yang mengangkat mereka. Mereka adalah perwakilan Allah. Meskipun mereka mungkin secara pribadi tidak mengakui Allah kita sebagai Allah mereka. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan membukakan jalan, memimpin peperangan supaya Dia menang. Lalu dikatakan ayat 4, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nah, jadi sebetulnya fokusnya tetap kepada bangsa pilihan, umat Allah. Ini sebuah kebenaran yang harus kita sebagai orang Kristen pegang dengan teguh. Bagaimana Tuhan ketika Dia memerintah atas alam semesta ini, segala sesuatu yang terjadi pada akhirnya akan berkaitan dengan umat pilihannya, umat yang percaya kepadanya. Saya masih ingat bagaimana seorang hamba Tuhan, seorang teolog, menunjukkan bagaimana Allah menggenapi nubuatan dari perjanjian lama bahwa Mesias, yaitu Yesus Kristus, akan dilahirkan di Bethlehem. Dan hal itu Tuhan genapi dengan mengizinkan bangsa Romawi berkuasa atas tanah Israel, dan kemudian bagaimana kaisar pada waktu itu memerintahkan untuk diadakan sensus penduduk dengan syarat orang itu harus disensus di tempat kelahirannya. Dan karena Yusuf itu berasal dari Bethlehem, meskipun dia sedang merantau, maka dia harus pulang ke Bethlehem yang waktu itu Maria sudah mengandung Yesus Kristus. Dan di sanalah kita tahu ceritanya Yesus itu dilahirkan. Bagaimana Tuhan menggenapi nubuatan itu dengan cara yang luar biasa. Nah, jadi itu Tuhan itu berkuasa atas Kores, pemberitaan Kores, supaya apa yang Kores lakukan kemudian itu berdampak kepada bangsa Israel. Dan pada zaman Kores lah Tuhan menggerakkan hati Kores untuk mengizinkan bangsa Israel yang saat itu sudah hancur kerajaannya, mereka sudah di pembuangan, sebagian dari mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem dan membangun kembali kota tersebut, kota yang sudah runtuh itu. Lalu ayat 5 di sini Tuhan mulai berkata, sebetulnya di ayat 3 sudah mulai berkata, tapi di sini dia tekankan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Lalu diulangi, kecuali aku tidak ada Allah. Jadi saudara, ini adalah poin dari perkataan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Kecuali aku tidak ada Allah, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Hal ini diulangi di ayat 6b, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Dan di dalam ayat 7, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ayat 8, akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Lalu masih diulangi saudara di ayat-ayat berikutnya. Ayat 12, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya, dan seterusnya saudara. Akulah, tidak ada yang lain. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa adalah sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kekuasaan yang saling berjuang, saling menaklukkan satu dengan yang lain. Ada satu sosok pribadi yang berkuasa di atas semuanya itu, yaitu Allah kita, Tuhan, yang kemudian menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Sehingga pada waktu kita menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kita harus ingat Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Pada zaman Nabi Yesaya,
Dia yang berkuasa atas Nebukadnezar yang menaklukkan Yehuda, dan kemudian raja-raja penerusnya sampai kemudian di tangan Kores. Bagaimana Kores digerakkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan untuk mengizinkan bangsa Israel kembali dari pembuangan dan kemudian mendirikan kembali Yerusalem, supaya beratus-ratus tahun kemudian nubuatan tentang Mesias itu bisa digenapi. Nah, jadi saudara, ketika kita berkata kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus, dengar doaku. Tuhan Yesus, berkatilah aku. Tuhan Yesus, ampunilah dosa-dosaku. Tuhan Yesus, pimpinlah daku. Kita tidak sedang berbicara kepada seseorang yang hanya sekedar baik atau ramah atau lemah lembut. Meskipun Yesus benar semuanya itu menggambarkan karakter Tuhan Yesus. Tapi kita harus ingat, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Kuasa yang menjelma menjadi manusia yang rela mati dan yang bangkit untuk menyatakan kekuasaannya. Dan yang sekarang duduk di surga memerintah sebagai Raja di atas segala raja. Sehingga pada waktu kita menutup tahun ini, ya, menjelang akhir tahun 2021 ini, baiklah kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan semesta alam, di luar Dia tidak ada yang lain. Apapun yang kita harapkan di tahun yang akan datang, baiklah kita minta agar Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Itu yang lebih penting bagi kehidupan kita. Dan juga kalau kita ada kesalahan, kita kurang menaati Tuhan kita sepanjang 2021 ini. Mari kita, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini, ya baiklah kita anugerah itu kita hargai dengan sungguh-sungguh. Sebab Dia adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Kalau Tuhan masih membukakan pintunya bagi kita, baiklah kita bersyukur kepada Dia dan kita datang kepada Dia dengan hati yang tulus, dengan hati yang hormat kepada Dia. Kiranya renungan pertama dari Yesaya 45 tentang ketuhanan Allah kita Yesus Kristus boleh memberkati saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Tuhan Yesus memberkati saudara.